Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Baiti Nur Atika. Saat ini saya sedang menjadi salah satu mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin perwakilan satu orang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Aditya Akbar Pratama. Oke, ada. Agit Sulaiman. Oke. Aleisha Rahmah hadir. Oke. Ani Syifa. Oke. Arinda Syatazar. Oke. Arsyanu Julul. Oke. Arya Ramadan. Yofi Abid Perdana. Oke. Berarti yang tidak hadir satu orang ya, Nadia Akla. Oke, sip, baik. Oke, hari ini kita masuk ke materi baru ya, terkait demokrasi liberal. Ini adalah materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Kalau yang sudah bisa terlihat, di sini ada keterangan bahwa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 ya. Berarti ini setelah kemerdekaan atau sesudah? Setelah kemerdekaan atau sesudah, dua-duanya? Setelah atau sebelum kemerdekaan? Setelah kemerdekaan ya, tahun 1950 sampai 1959. Kira-kira ini masa pemerintahnya presiden siapa kalau 50 sampai 59? Presiden siapa? Iya, Presiden Soekarno dong, jelas ya. Nah, kurang lebihnya nanti kita akan mempelajari melalui proses pembelajaran ini, kita akan menggali informasi tentang perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi liberal dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi liberal. Jadi ada partai-partai apa saja nih di masa demokrasi liberal. Gitu. Kemudian yang ketiga, menyajikan presentasi hasil identifikasi tentang kehidupan politik masa demokrasi liberal dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Di akhir nanti kamu akan melakukan diskusi bareng kelompok-kelompok kamu dan saling bertukar informasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, kemudian menyajikan presentasinya, presentasi hasil diskusi. Gitu ya. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang demokrasi liberal, lebih tepatnya ke kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Oke, pertama coba tolong amati gambar di depan, gambar berikut ini. Apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Meskipun tampaknya hanya hitam dan putih saja ya, tapi apakah kamu sebelumnya pernah melihat gambar ini? Pernah ya? Oke, ini kira-kira gambar orang lagi pada ngapain? Lagi rapat ya? Nggak lagi makan. Kira-kira ini di restoran atau di ruang rapat ya? Di ruang rapat, bukan di restoran ya. Oke, kalau yang sudah tahu ini apa namanya? Konferensi meja bundar. Dilaksanakan di mana? Ada yang tahu? Di Belanda, di Den Haag ya. Oke. Yang kedua, tolong amati gambar ini. Ini kira-kira gambar peta apa? Iya, betul sih, Indonesia Serikat. Ini betul peta Indonesia ya. Bukan peta luar negeri, bukan peta Singapura, Malaysia. Ini peta Indonesia. Cuma di depan kita lihat bahwa di sini ada warna merah, kuning, dan oranye. Ada keterangan-keterangannya sebenarnya di bawah. Cuman mungkin yang di belakang tidak terlihat ya. Yang warna merah ini keterangannya Republik Indonesia. Yang warna oranye keterangannya negara Indonesia Timur. Yang warna oranye agak pucat tapi bukan kuning, negara bagian gitu.
Dan yang kuning ini daerah otonom, ini daerah-daerah otonom, gitu ya. Jadi ini betul peta Indonesia, tapi bukan peta Republik Indonesia, melainkan Republik Indonesia Serikat. Dimana seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, sebelumnya kita membahas tentang apa saja yang kemarin kita pelajari. Masih ingat materi kita sebelumnya? PKI Madiun ya, PKI Madiun 1948. Apalagi? G30 SPKI, apalagi? APRA, Andi Aziz, dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, itu materi-materi yang pernah kita pelajari. Dan berkaitan dengan materi hari ini. Gambar di depan ini, gambar peta yang ada di depan ini berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan setelahnya. Jadi perjalanan sejarah Indonesia itu masih panjang. Setelah kita membahas kemarin PKI Madiun, APRA, Andi Aziz, RMS, G30 SPKI, itu masih akan terus berlanjut. Masih ada sistem Orde Lama. Orde Lama itu masa pemerintahannya Presiden Soekarno ya. Nah, itu tuh ada dua sistem pemerintahan, demokrasi liberal dan terpimpin. Ini yang akan kita bahas gitu. Dan gambar-gambar tadi yang KMB, kemudian ini RIS ya, berkaitan kan sama yang kemarin ya. KMB itu berkaitan dengan konflik apa kemarin? Yang konflik kemarin berkaitan dengan PKI Madiun atau tentang APRA? Tentang APRA. Iya. Jadi tentang APRA ya. Oke. Ini peta Republik Indonesia Serikat yang dulu sebelum Indonesia bersatu. Jadi ada negara-negara bagian. Kemarin Ibu sampaikan bahwa Indonesia punya negara-negara bagian seperti Malaysia, cuman nggak ada visualisasinya. Ini visualisasinya. Nih, jadi dibagi-bagi. Bukan menjadi satu, masih terpisah-pisah gitu. Kemudian coba yang ketiga amati berikut ini. Yang belakang terbaca tidak? Yofi, ini apa bacaannya? Kebaca nggak? Enggak? Kebaca nggak? Ini adalah surat suara ya? Oke. Kalau gambar-gambar ini kira-kira tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, ini adalah gambar merupakan gambar partai-partai yang ada di tahun 1955. Mereka adalah partai-partai yang mengikuti kontestasi pemilu 1955. Partai yang hari ini ada nggak zaman dulu? Nggak ada. Iya, yang hari ini partai-partainya berlangsung ya. Zaman dulu belum ada. Yang zaman dulu tahun 55 ada nih ya, gambar-gambar ini. Hari ini ada nggak? Nggak ada juga. Jadi silih berganti gitu. Mungkin kader-kadernya atau keturunan-keturunannya masih ada. Cuman secara nama partai itu udah nggak ada. Ya, kayak Masyumi, NU itu kan nggak ada partai NU. Dulu ada, sekarang kan emang ada? Nggak ada. Tapi mungkin kader-kadernya banyak di PKB, banyak di PPP, ya partai yang hari ini gitu. Nah, patokannya apa? Ini. 1950 patokannya adalah pembubaran RIS yang seperti peta tadi, seperti yang kamu lihat peta tadi, bahwa ya itulah pembubaran RIS itu menandakan bahwa berakhirnya Republik Indonesia Serikat, berakhirnya campur tangan Belanda di Indonesia. Dari pembubaran RIS menuju ke persatuan Republik Indonesia. Itu ya ditandai dengan pembubaran RIS di tahun 1950. Yang di akhirnya 1959 yaitu Dekret Presiden 5 Juli. Nanti ada lagi. Ini mau masuk ke masa demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi dua patokannya ini ya, pembubaran RIS dan Dekret Presiden 5 Juli. Seperti itu demokrasi liberal. Nah, kemudian apa sih demokrasi liberal itu sendiri? Liberal yang dimaksud tuh apa kira-kira? Liberal itu artinya adalah bebas. Ya, kalau ada ismenya itu tuh paham. Suatu paham ya, paham, pemikiran. Berarti kalau liberalisme adalah paham kebebasan. Demokrasi liberal ini maksudnya paham kebebasan juga bukan? Bukan ya, karena tidak ada isme. Dia memang ada liberalnya, tapi bukan liberalisme. Liberal yang dimaksud ini adalah yang berkaitan dengan
ciri khas dari demokrasi liberal, yaitu adanya banyak partai. Dengan adanya banyak partai berarti suara-suara rakyat itu tertampung di partai-partai. Orang bebas mendirikan partai-partai manapun. Belum ada peraturan khusus yang ketat seperti sekarang ini untuk mendirikan partai. Jadi mau 3, 10 orang pun mendirikan partai sah-sah aja. Agit mau mendirikan partai Persatuan Agit juga boleh. Gitu ya. Itu karena belum ada peraturan yang sedemikian rupa seperti sekarang ini. Bebasnya itu maksudnya. Pengertian demokrasi liberal. Oke. Demokrasi liberal berarti sistem politik dengan banyaknya partai tadi ya. Jadi jelas di demokrasi liberal ini banyak partai dan kekuasaan politik dipegang oleh parlemen. Berarti kita tahu bahwasannya banyak di demokrasi liberal ini banyak partai, kemudian sistemnya parlementer. Kalau sekarang parlementer atau presidensial? Presidensial ya, karena presiden gitu. Kalau sistem parlementer, kepala negaranya itu presiden, tapi kepala pemerintahnya itu perdana menteri. Di Indonesia tidak ada perdana menteri, karena kita bukan parlementer, kita presiden. Udah kepala negara dan kepala pemerintahan ya tetap presiden-presiden juga. Ciri-ciri demokrasi liberal tadi ya, menganut sistem parlementer, menggunakan konstitusi undang-undang dasar sementara 1950 dan menganut sistem multipartai. Kalau konstitusi kita hari ini kita menganut sistem konstitusi apa yang kita pakai? Undang-undang dasar 1945. Kalau dulu di demokrasi liberal masih UUDS 1950. S-nya itu sementara ya. Jadi kalau sementara berarti ada yang diubah nggak? Ada yang diubah ya ini. Yang dipakai konstitusi UUDS ini akan diubah, tapi diubahnya nggak tahu nih, apakah mau diganti ke undang-undang yang baru, atau pakai undang-undang yang lama, atau yang mana. Ini sementara. Nah ini berkaitan juga nanti sama pemilu. Panjang ya, jadi ada ciri-cirinya seperti ini ya, yang utama adalah adanya sistem parlementer, dia pakai konstitusi UUDS 1950, dan menganut sistem multipartai. Nih salah satu ciri-cirinya nih. Ini poster-poster partai yang ada di tahun 50-an. Kayak gini, mengiklankannya seperti ini. Kalau sekarang kan dia di tembok-tembok, dari yang paling kecil sampai di Megatron paling besar, di jembatan penyeberangan jalan kan ada ya. Gitu. Kebetulan kamu nanti 2024 milih kan ya? Udah bisa milih belum? Udah kan ya? Udah 2 tahun lagi. Udah 17 kan? Iya, udah bisa milih. Ya, selingan aja ya. Nanti kamu pilih partai-partai itu. Oke, selain itu, selain 3 ciri-ciri demokrasi liberal ada lagi. Bahwa di masa demokrasi liberal ini, banyak kabinet-kabinet yang memimpin. Di masa demokrasi liberal ini, tadi 1950 sampai 1959 berapa tahun? 1950, 1959 berapa tahun? 9 tahun ya, selama 9 tahun sudah ada pergantian 7 kali pergantian kabinet, mulai dari kabinet Natsir sampai Juanda. Kabinet Natsir, kabinet Sukiman, Wilopo, Ali I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan kabinet Juanda adalah kabinet-kabinet yang pernah memimpin di masa demokrasi liberal. Nah, bayangkan ya, selama 9 tahun perjalanan suatu bangsa sudah 7 kali ganti kabinet. Untuk memimpin suatu pemerintahan, untuk membuat suatu program kerja, itu nggak bisa dilaksanakan setahun. Ibarat kata OSIS membuat suatu program, programnya itu nggak bisa sebentar kan, butuh waktu kan. Nah apalagi ini sebuah negara, untuk mengurus sebuah negara aja nggak bisa cuma setahun doang. Ngurus dari Sabang sampai Merauke nggak bisa cuma 1 tahun. Membuat program Kartu Indonesia Pintar emang cukup setahun. Untuk negara loh, hitungannya negara. Nggak bisa setahun langsung jadi. Butuh yang namanya assessment, butuh pengawasan, butuh uji coba dulu dan segala macam, butuh pendataan juga, siapa yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar dan segala macam. Itu kan butuh waktu yang lama, proses. Suatu negara loh, bukan OSIS. Nah, kemudian kita masuk ke partai-partai. Salah satu ciri-ciri partai ciri-ciri pemerintahan demokrasi liberal yaitu banyaknya partai. Nah, yang bisa kamu lihat di depan adanya partai-partai yang berlangsung di tahun 1950-an. Ya, yang mengikuti kontestasi politik
pemilu 1955. Apa yang rakyat pilih di pemilu pertama itu? Pemilu 1955 adalah pemilu pertama bagi rakyat Indonesia ya. Dan ini suatu keputusan yang baik untuk bisa melaksanakan demokrasi di Indonesia. Yang dipilih ada dua kali atau dua tahap pemilihan. Tahap yang pertama di tanggal 29 September 1955 memilih yang namanya anggota parlemen. Tahap yang kedua di tanggal 15 Desember 1955 memilih yang namanya Dewan Konstituante. Masih ingat nggak tadi konstitusinya apa? Di demokrasi liberal pakai konstitusi apa? Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, pemilu 1955 kan memilih anggota parlemen dan Dewan Konstituante kan ya. Salah satu tugas dari Dewan Konstituante ini adalah mengubah atau membuat undang-undang baru menggantikan UU DS 1950. Jadi ini tugasnya nih nanti. Kalau anggota parlemen ya seperti halnya DPR lah gitu. Ya, karena ini tugasnya mirip-mirip seperti DPR. Kalau Dewan Konstituante ini yang tugas orang-orang khusus yang merancang undang-undang baru menggantikan UUD 1950. Dan bisa terlihat di bawahnya ada gambar partai-partai. Ini kira-kira partai apa aja yang kamu tahu? Yang paling kamu tahu yang mana? NU ya. Kalau yang pertama ini apa? Ini partai apa? PNI ya, kelihatan ya, PNI. Yang kedua Masyumi, ketiga NU, dan keempat PKI. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada 4 partai. Padahal kan yang tadi disampaikan, yang tadi di depan itu banyak partainya. Bahwasannya setelah dilakukan kontestasi pemilihan umum 1955, diraihlah 4 partai terbesar di Indonesia, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PKI menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia yang peminatnya juga cukup banyak dibandingkan partai-partai lain. Banyak yang ikut kontestasi, ada 20-an partai. Namun yang kita ambil 4 partai terbesarnya yaitu yang pertama PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ini akan berpengaruh selanjutnya ke masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Bahwasanya nanti Soekarno membuat gagasan baru namanya Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Oke, jadi itu ya kira-kira ciri-ciri dari demokrasi liberal. Tadi banyaknya partai, kemudian ada sistem parlementer gitu ya, dan undang-undang atau konstitusi yang diberlakukannya adalah UUDS 1950. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Rifda. Nanya, jadi maksud dari konstitusi itu apa? Oh, yang ini yang tadi ya? Iya. Oh, ini maksudnya. Maksud dari kursi-kursi. Iya. Nah, ini adalah jumlah kursi yang mewakili di pemerintahan. Jadi misal partai PNI kan jumlah kursinya 57. Kader terbaik dari Partai Nasional Indonesia itu dikirim ke pemerintahan untuk duduk di pemerintahan. Ada lagi? Iya, oke. Nanti kalau kabinetnya ganti-ganti terus, pemerintahannya nggak efektif. Kabinetnya ganti-ganti terus, pemerintahannya nggak efektif. Bisa dibilang begitu ya. Kita tahu ya, kalau 9 tahun ganti-ganti kabinet, pasti terjadi ketidakstabilan politik. Itu jelas, yang pasti terjadi ketidakstabilan politik. Setiap setahun sekali ganti, oke lah ada yang 2 tahun. Bisa dilihat tanggal-tanggal atau tahun-tahunnya ya, ada yang 2 tahun gitu. Seperti contohnya Ali Sasramijaya 1, 53 sampai 55 2 tahun lah. Tapi yang lainnya kan setahun-setahun. Nah, kabinet 1 diganti, baru merancang program kerja, belum sampai melaksanakannya udah ganti lagi. Nanti ganti kabinet, mau merancang pembangunan, harus ganti lagi setahun sekali. Nah, itu kan nggak efektif. Betul, memang tidak efektif. Jadinya ini akan berdampak kepada ketidakstabilan politik. Pembangunannya juga jadi tersendat. Infrastrukturnya tersendat. Ekonominya juga jadi tersendat juga. Jadi kemana-mana juga tidak stabil akhirnya. Nah, coba sekarang kamu amati teks berikut ini. Ibu bacakan ya. Sistem politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Ya, nyata. Demokrasi yang sampai sekarang ini kita pastikan di Indonesia
bukan satu sistem politik terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Nyata kita dengan apa yang kita namakan dengan demokrasi itu tidak menjadi kuat dan makin sentosa, melainkan menjadi makin rusak dan makin retak, makin bubrah dan makin bejat. Oke, di sini ada keterangan bahwasanya presiden ini adalah merupakan amanat Presiden Soekarno pada tahun 1950-an ya, sekitar 1950-an. Dan isi dari pidato ini tentang apa kira-kira? Kalau kamu amati kira-kira tentang apa? Tentang kritikan terhadap pemerintahan demokrasi liberal ini. Teks tersebut merupakan salah satu kutipan pidato Soekarno dalam menyikapi situasi jatuh bangunnya kabinet. Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan merupakan demokrasi impor dari Barat. Sebetulnya apa yang terjadi pada kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal? Coba uraikan pendapatmu di antara kabinet-kabinet masa demokrasi liberal, manakah kira-kira kabinet yang lebih stabil dalam menjalankan pemerintahan? Jadi untuk mengetahui apakah itu lebih baik atau lebih stabil adalah cari tahu dulu program kerjanya apa. Gitu ya. Program kerjanya apa saja, konflik yang terjadi ada nggak di kabinet itu? Konfliknya berat atau ringan gitu. Dan itu menjatuhkan kabinet sendiri atau tidak. Kemudian jatuhnya kabinet sendiri itu karena apa? Secara terhormat atau tidak terhormat gitu ya. Ada konflik yang terjadi atau tidak. Dan yang terakhir, nanti setelah kamu cari itu semua, kamu saling bertukar informasi ke kelompok-kelompok. Pilih ya perwakilan dua orang aja ke kelompok-kelompok untuk mencari informasi kabinet lain tuh gimana program kerjanya dan yang lainnya. Gitu, lakukan saling berkeliling aja, cari informasi, baru kemudian balik lagi ke tempat asal, diskusikan sebentar dan tentukan mana yang paling stabil. Harus ada alasannya. Baru nanti presentasi. Ibu akan bagi kelompoknya, ada 7 kelompok yang akan melakukan diskusi terhadap kabinet-kabinet itu sesuai dengan kabinetnya. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti LKPD ini yang kamu kerjakan dari tugas yang diminta. Oke, ini ya LKPD-nya ya. Silakan dibuka dulu, dipelajari. Oh iya, nih LKPD-nya. Oke. Mana tadi yang belum dapat? Oh, ini. Nih, oke. Coba dicek, dilihat LKPD-nya. Ada nama anggota kelompok ya. Oke, ada kelas, silakan diisi, ditulis kelasnya kelas berapa. Anggota kelompoknya ditulis. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah ada di situ. Dan petunjuk pengerjaan LKPD. Kamu baca dengan seksama petunjuk pengerjaan LKPD-nya dan dikerjakan. Oke. Ini kemudian hasil pengamatan yang tadi, ya teks yang tadi, dan selanjutnya di halaman berikutnya kamu isi program-program kerjanya. Pertama, program kerja apa saja di masa kabinetnya kamu. Konflik apa saja yang terjadi di kabinet kamu. Yang kedua. Yang ketiga, jatuhnya kabinet tersebut tuh karena apa, disebabkan oleh apa. Dan yang terakhir nanti setelah 3 itu diselesaikan, kamu cari informasi, kamu tulis, kamu keliling-keliling. Gitu ya. Kemudian setelah bertamu ke kelompok-kelompok, balik lagi ke kelompok asal dan tentukan mana kabinet yang paling stabil. Setelah itu presentasi. Begitu. Paham? Paham. Oke, sekarang diskusi ya. Apa? Ini nyari yang apa gitu. Nih, iya kamu cari pertama program kerjanya, ya program kerja kabinetnya, ya program kerja kabinet kamu apa? Kabinet apa? Juanda. Cari program kerja kabinet Juanda apa saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, cari konflik yang terjadi di semasa kabinet Juanda. Konfliknya ada apa aja sih? Gitu. Konflik yang terjadi mau konflik negara, bukan konflik pribadi, konflik negara gitu yang melibatkan kabinet Juanda itu sendiri. Kemudian
cari yang ketiga, penyebab jatuhnya kabinet. Kamu cari itu. Nah, setelah kamu cari semuanya, tulis ya di LKPD ini. Nanti Ibu kasih waktu untuk berkeliling-keliling kelompok, cari informasi dari kabinet lain. Tapi itu perwakilan dari kelompok ini aja, 2 orang aja. Gitu ya. Ya pokoknya intinya kamu cari dulu tiga poin itu. Program kerja, konflik, sama penyebab jatuhnya kabinet. Itu ya. Oke? Paham? Sip. Oke, cukup ya. Ibu cukupkan untuk diskusinya dan penggalian informasinya. Jangan lupa kamu tulis di LKPD-nya. Dan sekarang tentukan 2 orang yang akan berkunjung ke kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan informasi. Ya, tunjuk siapa? Dari kelompok mana perwakilan? Keliling. Keliling. Jadi 2 orang, nanti kalau sudah ditunjuk misalkan Agit sama Fajri ditunjuk jadi kelompok yang jadi anggota yang keliling-keliling bertamu ke kelompok. Ya udah, kamu bawa kertas. Bawa kertas ya, bukan kertas yang LKPD-nya, kertas, ya boleh itu, atau kertas lembar lah ya. Bawa kertas sama pulpen untuk mencari informasi dari kelompok lain, gitu ya. Berurutan, nanti sesuai kabinet-kabinet ini. Intinya kamu cari informasi dari kelompok lain mengenai kabinet kelompok tersebut, gitu ya. Jadi utusannya itu harus bisa cari informasi. Paham? Oke, tentukan 2 udah? Sudah menentukan? Oke, sekarang bangun. Perwakilan kelompoknya bangun dan menuju ke kelompok lain. Misal, contoh, Natsir mana tadi Natsir? Natsir. Kelompok Natsir perwakilannya siapa? Fajri sama Anis. Anis dan Fajri bertamu ke kelompok Sukiman. Cari informasinya, tanya, kelompok kamu programnya apa aja? Gitu, konfliknya apa aja? Kamu catat, tidak usah didikte ya semuanya, tapi dicatat lah. Intinya kamu harus nangkap. Dari Sukiman ke Wilopo, Wilopo ke Ali 1 ke Burhanuddin, Burhanuddin ke Ali 2 ke Juanda. Gitu ya? Oke, silakan sekarang bangun ke kelompok yang dituju. Jangan bentrok ya. Ya udah, ayo. Tuan rumahnya nanti kamu berdua, kamu sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab untuk menjelaskan kabinetnya kamu, gitu ya. Nanti yang datang siapa nih tamunya, kamu jelasin, gitu. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya? Sudah cukup untuk bertamu ke kelompok-kelompok lain, silakan kembali ke kelompok asal. Kembali ke kelompok asal dan sampaikan apa yang sudah temanmu dapat. Kemudian simpulkan kira-kira mana kabinet yang paling stabil dalam menjalankan pemerintahan. Diskusi sebentar yang kamu dapat apa aja ya. Tadi Fajri dapat kan? Oke, Fajri dapat apa saja ke kelompok-kelompok lain dan tentukan mana kabinet yang paling stabil. Setelah itu kita lakukan presentasi. Oke, sudah menentukan? Kira-kira kabinet siapa yang paling stabil? Ali. Oh ya, oke. Tapi harus ada alasan ya. Dia 2 kali. Ya, sepanjang. Oh gitu. 2 kali pekerjaan dan 2 tahun. Di setiap satu pekerjaan 2 tahun periode. Oh. Sehingga progresnya jalan. Oh gitu. Ya udah, oke, nggak jadi masalah kalau itu argumentasinya kuat. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan segala macam, itu harus bisa menjawab ya. Dan jangan lupa ditulis di LKPD-nya. Ditulis, jangan lupa. Oke, Ibu rasa cukup ya. Kalau sudah ditentukan, sekarang kita lakukan presentasi. Untuk kelompok pertama, Ibu tunjuk yang paling dekat. Silakan kelompoknya Agit untuk presentasi. Ya, semuanya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil yang barusan kita temui. 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. 2. Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah pereburan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Di antara kabinet-kabinet yang berlangsung pada masa demokrasi liberal, manakah kira-kira kabinet yang lebih stabil dalam menjalankan pemerintahan? Uraikan jawabanmu. Jadi menurut kelompok kami, Juanda karena memiliki sedikit konflik dan banyak penyelesaian program kerja, seperti mengelompokkan Indonesia menjadi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan dari Kabinet Juanda. Perkenalkan, nama saya Tiana Fauzia. Nama saya Sally Puspita. Perkenalkan, nama saya Asyifa. Saya Cindy Cynthia. Jadi program kerja Kabinet Juanda adalah membentuk Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan konferensi media bundar atau KMB, memperjuangkan pengembalian Irian Barat, mempercepat proses pembangunan. Kelebihan dan kelemahannya: kelebihan menggunakan sistem kabinet Zaken, yaitu melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Kelemahannya, upaya pengambilan Irian Barat belum berhasil. Jadi di antara kabinet-kabinet yang berlangsung pada masa demokrasi liberal, manakah kira-kira kabinet yang lebih stabil dalam menjalankan pemerintah? Menurut Kabinet Juanda yaitu Burhanuddin, karena program kerja yang ia kerjakan bagus dan ia mengundurkan dirinya bukan karena ada masalah, melainkan tugasnya sudah selesai. Oke, terima kasih ya untuk semua kelompok. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah melaksanakan presentasi, dan itulah yang terjadi ya, bahwasanya memang ada alasan-alasan tertentu kamu memilih kabinet yang paling stabil. Itu tidak jadi masalah gitu. Semua orang bisa berbeda-beda. Tergantung argumentasinya kamu gitu. Ketika memang argumentasi kamu kuat, teman kamu bertanya dan kamu bisa menjawab, ada alasannya gitu, ya itu sah-sah saja gitu. Karena semua orang kan berbeda-beda ya pendapatnya. Kita juga kalau mau membandingkan satu dengan yang lain kan ada perbedaan pendapat, itu wajar. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kamu dapat informasi terkait demokrasi liberal, kehidupan politik di masa demokrasi liberal. Oke, Arsya silakan. Ya, kesimpulannya itu masa demokrasi liberal itu mulai ketika Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan. Dan ciri khasnya dari demokrasi liberal itu ialah banyaknya partai dan sistem parlementer. Di masa demokrasi liberal itu sudah terjadi 7 kali pergantian kabinet yang mana itu mengakibatkan politik di Indonesia jadi tidak stabil dan menghambat pembangunan negara. Oke, terima kasih Aca yang sudah memberikan kesimpulan. Betul ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa kabinet-kabinet yang berlangsung selama 7 kali pergantian 9 tahun tersebut itu menimbulkan dampak ketidakstabilan politik dan tersendatnya pembangunan negara. Makanya ini kita belajar bahwasannya pemerintah jangan sampai terlalu cepat untuk pergantian kabinet karena mempengaruhi semuanya, sektor politik sampai ke ekonominya juga, sosialnya pun juga gitu berpengaruh. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan evaluasi harian. Ibu sudah mengirimkan link Google Form ke grup WA. Silahkan kamu isi evaluasi harian kita hari ini tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau sudah selesai langsung keluar nilainya. Kamu bisa tahu di situ nilainya berapa. Oke, sudah ya? Sudah terlihat nilainya? Ya, kalau misalkan masih kurang puas dengan hasilnya, nanti bisa dicoba lagi. Berarti ada yang perlu diulang lagi ya, diingat-ingat lagi tentang materi kita hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di pekan depan. Sebelum kita akhiri, ada kendala dalam melakukan diskusi barusan?
tentang demokrasi liberal yang tadi kamu diskusikan, kamu cari informasinya, kamu searching ya, kamu searching di internet. Apakah ada kendala dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, coba. Kenapa, Jri? Kendalanya susah nyari perbandingannya, Bu. Bingung nyari yang paling stabil, faktor apa? Oh, nyari perbandingannya. Iya. Terus faktor-faktornya bingung ya? Iya. Nah, sebenarnya tadi yang udah dikasih clue ya. Kendalanya itu bisa kamu siasati dengan kamu cari tahu program kerjanya mana yang paling berhasil, mana yang paling banyak, mana yang minim kesalahan, konfliknya juga mana yang paling kecil konflik di antara kabinet gitu. Penyebab jatuhnya juga yang paling terhormat yang mana, itu yang paling stabil sebenarnya kalau bisa membandingkan gitu ya. Tapi diskusi nggak tadi? Diskusi, Bu. Waktu berkunjung ke kelompok-kelompok lain juga sebentar doang, Bu. Sebentar doang. Ya emang jangan lama-lama, yang penting kita dapat inti materi inti informasinya gitu. Gitu ya. Tapi bisa terjawab tadi Kadang kita kurang paham sama penjelasan sama teman-teman. sendiri ya. Ya. Oh iya. Terus gimana dong jadinya? Ya, mau gimana lagi? Tapi di kelompok kamu sudah menyimpulkan tadi kan? Iya, sudah. Ya oke. Ada argumentasinya juga kan? Alasan-alasannya kenapa kamu pilih kabinet itu kan? Udah ya? Iya, benar. Oke, sip. Terima kasih, Pak Jri. Nanti kita akan lanjuti lagi. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Kalau masih ada kendala atau informasi yang masih kurang, nanti akan disampaikan lagi di pekan berikutnya. Terima kasih dari Ibu. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang kehidupan politik masa demokrasi liberal. Ya. Pekan depan, pekan selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan ekonominya. Kalau hari ini tentang politiknya, pekan depan kita akan membahas politiknya seperti apa sih? Gitu. Informasi-informasi tentang perkembangan ekonominya apa aja, itu akan kita bahas pekan depan. Oke. Terima kasih dari Ibu. Sampai ketemu lagi pekan depan. Kamu tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.